Hai, ketemu lagi bersama saya Latiful Hasna, merupakan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, jurusan Sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku lagi dengan judul Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908 sampai 1945 yang ditulis oleh Dr. Suhartono. Buku ini kemudian diterbitkan pertama kali di Jogja oleh Pustaka Pelajar pada Agustus 1994. Buku ini sendiri terdiri dari 4 bab, kemudian memiliki 13 subbab dengan 171 halaman, yang mana Bapak Suhartono menguraikan tentang pergerakan nasional yang terbagi dalam 2 periode, yaitu masa kolonialisme Belanda dan masa fasisme Jepang. Pada bagian awal penulis menguraikan tentang nasionalisme dan politik kolonial Belanda. Buku ini dilengkapi dengan biografi proklamator Indonesia Soekarno dan Hatta. Pembahasan pertama yang akan kita bahas itu menyampaikan mengenai kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional sendiri adalah dampak yang tidak disadari oleh pemerintah. Karena itu dengan itu lahirnya lah Budi Utomo. Pihak-pihak yang sehaluan dengan pemerintahan merasa keheran-heranan mengapa organisasi itu lahir. Padahal sebenarnya kalau diakui kelahirannya merupakan adaptasi dan inovasi yang dilakukan bangsa untuk menyesuaikan dengan politik kolonial. Guna memperkuat inovasi, itu diperlukan lembaga modern untuk mengikat semua kegiatan di segala bidang. Timbulnya lembaga-lembaga yang menampung aspirasi berbagai etnik ini karena penderitaan sosial yang bersarang dalam lubuk hati yang tak kunjung selesai. Berbagai perbedaan sosial menyebabkan celah yang makin dalam antara penjajah dan terjajah yang tidak mungkin terjembatani. Perbedaan itu menghasilkan perasaan inferioritas yang dikembangkan oleh pemerintah yang menurut perkiraannya hal itu tidak akan menciptakan gerakan untuk menentang. Dalam pembentukan Budi Utomo berawal dari perjalanan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang mengadakan kampanye di kalangan priyayi antara tahun 1906 sampai tahun 1907. Tujuannya adalah untuk meningkatkan martabat rakyat dan bangsa. Peningkatan ini akan dilaksanakan dengan membentuk Dana Pelajar yang merupakan lembaga untuk membiayai pemuda-pemuda yang cerdas tapi tidak mampu melanjutkan sekolahnya pada tahun 1907. Dr. Wahidin sendiri bertemu dengan Sutomo. Dari pertemuan tersebut, Sutomo kemudian menceritakan kepada teman-temannya di Stovia maksud dan tujuan Dr. Wahidin kala itu. Tujuan yang semula hanya mendirikan suatu dana pelajar diperluas dengan jangkauan yang kelak memungkinkan berdirinya organisasi Budi Utomo. Istilah Budi Utomo terdiri atas kata Budi yang berarti perangai atau tabiat dan Utomo yang berarti baik atau leluhur. Jadi istilah Budi Utomo dapat diartikan sebagai perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluruhan budi dan kebaikan perangai atau tabiat. Nah, pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908 pada pukul 9 pagi tepatnya, yaitu bertempat di Stovia, Sutomo menjelaskan gagasannya. Dia menyatakan bahwa hari depan bangsa dan tanah air adalah di tangan mereka. Maka lahirlah Budi Utomo. Namun para pemuda yang menyadari bahwa tugas mereka sebagai mahasiswa kedokteran masih banyak. Nah, di samping harus berorganisasi, oleh karena itu mereka berpendapat bahwa kaum tua yang harus memimpin Budi Utomo sendiri gitu. Sedangkan para pemuda sendiri akan menjadi motor yang akan menggerakkan organisasi. Nah, untuk 10 tahun pertama Budi Utomo mengalami beberapa pergantian pemimpin organisasi. Kebanyakan memang para pemimpin berasal dari kalangan priyayi atau para bangsawan dari kalangan keraton, seperti Raden Adipati yang merupakan mantan Bupati Karanganyar, yang merupakan presiden pertama kali Budi Utomo, dan Pangeran Aryonoto Dirojo dari Keraton Paku Alam. Tujuan Budi Utomo adalah memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa, Jawa dan Madura. Pada waktu itu ada ide persatuan seluruh Indonesia belum dikenal, karena itu yang dikehendaki Budi Utomo.
hanyalah perbaikan sosial yang meliputi Jawa dan Madura. Juga kemerdekaan sama sekali belum disebut. Untuk melaksanakan tujuan tersebut ditempuh beberapa usaha. Utomo mengalami fase perkembangan penting saat kepemimpinan Pangeran Notodirjo. Saat itu Douwes Dekker, seorang Indo-Belanda yang sangat pro terhadap perjuangan bangsa Indonesia, dengan terus terang mewujudkan kata politik dalam tindakan yang nyata. Berkat pengaruh pengertian mengenai tanah air Indonesia, makin lama makin bisa diterima dan masuk ke dalam pemahaman orang Jawa. Maka muncullah Indische Partij yang sudah lama dipersiapkan oleh Douwes Dekker melalui aksi persnya. Nah, perkumpulan ini bersifat politik dan terbuka gitu bagi semua orang Indonesia tanpa terkecuali. Bagi tanah air, api udara Indonesia adalah di atas segala-galanya. Berbagai bentuk organisasi Indonesia timbul setelah Budi Utomo lahir. Ada berbagai organisasi yang disebabkan oleh berbagai faktor pendorong yang baik juga gitu untuk yang datang baik dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri. Untuk selanjutnya, yang kesimpulan dari akhir yang dapat kita ambil dari buku ini sendiri yaitu menguraikan sejarah pergerakan nasional dengan kronologis yang tematis yang berusaha mengungkapkan kombinasi antara sejarah prosesual dan sejarah struktural. Dengan dilengkapinya sejarah struktural, maka perkembangan sejarah menjadi lebih terurai. Lebih-lebih aspeknya multidimensional atau makin jelas dan disusun secara kronologis gitu, bertujuan agar mahasiswa dapat memahami buku ini dan berpikir kronologis sehingga minim terjadinya anakronis begitu. Nah, untuk menurut saya sendiri buku ini sangat cocok sekali untuk dibaca karena pada dasarnya penulis membuka cakrawala pembaca mengenai sejarah pergerakan nasional dan juga dapat membuka wawasan para pemuda mengenai apa itu pergerakan nasional yang terjadi di Indonesia. Nah, tentunya penulisan buku ini didasarkan pada suatu penelitian yang solid, di mana tahap awal melalui proses menguji dan menganalisis secara kritis peristiwa masa lalu, proses penulisan, kemudian dilanjutkan dengan heuristik, kritik, sumber interpretasi, sumber data akhir, dan lain sebagainya macamnya dapat diperoleh dari data historis yaitu data primer seperti yang terlihat dan merupakan pustaka yang dipakai oleh Bapak Soehartono sendiri, sehingga dapat diartikan buku ini bisa digunakan sebagai pijakan maupun referensi maupun bahan ajar bagi siapapun yang melakukan penelitian referensi tersebut. Nah, karena kita sudah sampai di akhir, jika ada salah kata maupun janggal yang saya ucapkan, saya mohon minta maaf. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.